Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik semua? Baik semua, Pak. Syukurlah kalau baik semua. Bapak mau bertanya, kalian sudah berdoa belum? Belum. Tadi siapa yang datang pagi-pagi ke sekolah? Saya, Pak. Silakan Ica pimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam Kristen. Doa dimulai. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mulai pembelajaran kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru kami, ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah guru kami yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ica, silakan kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat di sekeliling kalian. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, bersyukur ya kalau bisa hadir semua. Masih ingat lagu nasional Maju Tak Gentar? Masih. Mau bernyanyi semua? Mau. Kalau mau silakan berdiri, kita bernyanyi bersama. Siap untuk menyanyi? Siap. Semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Bagaimana, sudah semangat? Sudah ya. Minggu lalu kita mempelajari materi apa? Silakan Resa. Iya benar, minggu lalu kita mempelajari struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat ada berapa struktur teks prosedur? Oh ya silakan. Ada 3. Benar ya. Sebutkan 3 struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat? Ya silakan Anda. Ada tujuan. Iya, ada tujuan, bahan dan langkah-langkahnya. Tepuk tangan, jawabannya benar semua ya. Jadi masih ingat. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya dalam materi ini. Di sana ada KD 3.6. Saya minta kepada Jessica untuk membacakan kompetensi dasar materi hari ini. Silakan Jessica. 3.6 Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dari Google. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi materi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah aspek kebahasaan. Minggu lalu kan sudah menelaah struktur ya.
Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi indikator. Ya, coba bacakan Elvira. Menelaah penggunaan aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Ya, indikator pencapaian kompetensi menelaah penggunaan aspek kebahasaan teks prosedur. Beri tepuk tangan untuk temannya. Kemudian baca tujuan pembelajaran Degita. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah aspek kebahasaan teks prosedur dengan Benar ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi untuk menelaah aspek kebahasaan teks prosedur. Teks prosedurnya itu apa, Pak? Nanti Bapak akan memberikan LKPD kepada kelompoknya masing-masing untuk didiskusikan. Paham? Pegang. Kita ice breaking dulu, ya. Sekarang permainannya adalah ketika saya hanya menyebutkan satu, berarti tidak ada tepuknya. Paham? Kalau saya menyebutkan satu, jangan tepuk karena tidak ada tepuknya. Kalau saya menyebutkan tiga, jangan tepuk karena tidak ada tepuknya. Paham? Kita coba. Kalian yang menjadi juri, ya, juri kawannya. Siapa yang salah? Tunjuk. Pak. Ya, paham ya? Ya, kita coba. Siap? Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk satu. Satu. Resa. Wah, Resa kurang konsentrasi ya. Ya, itulah sedikit permainan kita hari ini supaya tidak terlalu menegangkan. Siap untuk masuk ke materi pembelajaran? Siap. Siap. Baik. Bapak akan tayangkan Salindia hari ini ya. Nah, di dalam aspek kebahasaan itu ada yang disebut dengan, bacakan apa? Iya, kalimat imperatif. Atau di dalam kurung ada apa di sana? Perintah. Kalimat perintah. Ya. Apa yang disebut dengan kalimat imperatif atau perintah indah? Iya, benar ya. Jadi kalimat perintah itu mengandung makna memerintah. Ya, supaya yang disuruh ini melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Paham ya? Kalimat perintah. Saya rasa kalian sering mendengar kalimat perintah kalau di rumah. Benar ya? Ya, apalagi disuruh mencuci piring, ya, menyapu lantai dari debu-debu. Ya, itu termasuk perintah. Kemudian apa saja ciri dari kalimat perintah? Silakan bacakan, Fitri. Ya, intonasi pada bagian tengah kalimat itu naik atau meninggi. Yang kedua, silahkan bacakan, Lea. Diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Seperti I, tapi dia ya terbalik. Kemudian yang ketiga, silakan bacakan, Patricia. Iya, menggunakan pola inversi ya, struktur kalimat. Nanti silakan ditanyakan apabila tidak paham. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, silakan bacakan, Christopel. Biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Iya, jadi kalimat perintah itu selalu ditandai dengan akhiran lah atau kan. Pergilah. Tidak ada pergikan. Pergilah. Lakukanlah. Ya, menggunakan akhiran lah. Jadi itu adalah kalimat perintah. Kemudian ada akhiran kan. Apa? Ya. Masukkan.
biarkan selama 5 menit, tinggalkan. Ya. Nah, itu adalah ciri dari kalimat imperatif. Kemudian yang berikutnya ada contohnya. Contohnya bacakan. Siapa yang belum? Selin. Contoh imperatif, silakan dibacakan Selin. Ambilkan bola itu. Di mana ada kata perintahnya? Ambilkan. Ambilkan. Perintah ya, ambilkan. Basahilah tangan dengan air yang mengalir. Yang mana yang merupakan perintah? Basahilah. Ada akhiran lah. Paham sampai di situ semuanya? Paham ya. Lanjut. Kemudian ada penggunaan kriteria atau batasan ya. Kalau membuat adonan itu biasanya ada batasannya ya, ukuran, takaran. Silakan dibacakan oleh Resa. Iya, jadi penggunaan batasan itu harus ada ya di dalam teks prosedur. Ya, khususnya kalau membuat makanan biasanya ya, ada takaran-takarannya ya yang berupa gram, kemudian bisa berupa berat, berupa panjang, berupa jumlah. Siapkan 3 siung bawang putih, maka 3 itu termasuk takaran atau ukuran jumlah ya. Silakan bacakan contohnya. Daniel. Nah, tanpa batasan ya, tidak ada ketentuannya. Pokoknya angkat sudah kaki. Seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Atau angkat lagi boleh. Tidak ada batasan. Ya. Nah, bagaimana kalau yang contoh yang ada batasan? Silakan bacakan Timoteus. Batasan angkat kaki tangan setinggi lutut. Kalau setinggi lutut sebegini, berarti angkat kakinya nah begini. Dibatasi, ada batasannya setinggi lutut. Paham ya? Nah, kalau ada perintah angkat kaki lebih tinggi dari lutut mungkin gini, atau angkat kaki sampai ke dada, bisa juga. Ya, itu namanya batasannya ya. Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk siap. Oke. Itulah pentingnya kebersamaan ya. Ya, salah satu salah semua. Materi sudah kita pelajari bersama. Saatnya saya akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, setiap kelompok ada 5 siswa. Ya, masing-masing yang heterogen. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang biasa-biasa saja. Laki-laki dan perempuan itu gabung di dalam satu kelompok. Ya. Silakan rapikan meja dan bangkunya dan bergabung dengan kelompok yang sudah saya tentukan beberapa waktu lalu. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan rapikan meja dan bangkunya.
Sudah pada kelompoknya masing-masing? Baik. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Soalnya bisa kalian lihat di sana. Bisa juga kalian lihat di LKPD yang sudah yang akan Bapak bagikan ini, ya. Silakan dicermati perintahnya. Apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang tidak jelas, silakan bertanya kepada Bapak, ya. Apabila ada yang belum paham, silakan bertanya kepada Bapak. Ya. Ya, nanti ya. Semua kelompok sudah mendapat LKPD? Ya. Coba dibuka lembar kerjanya. Kalian lihat di lembar yang paling belakang. Lihat pada lembar kedua dan lembar ketiga, ya. Di sana sudah disiapkan teks prosedur tentang apa? Tentang apa? Tentang membuat mie goreng. Ya, kalau biasa kita kan membuat mie goreng itu. Kalau biasa kita membuat mie goreng itu mie instan, ya. Nah, tapi yang ini lebih enak. Nah, nanti resep yang sudah ada di dalam tugas ini bisa kalian praktikkan di rumah. Enak, ya. Kelas restoran sudah. Nah, ya kalau mie instan kan cepat saja, tapi kalau ini enak, ya. Nah, di sana ada contoh cara membuat mie goreng. Ada tujuannya, ada bahan-bahannya, ada langkah-langkahnya. Ya. Yang harus kalian lakukan adalah telaahlah aspek kebahasaan berdasarkan teks prosedur cara membuat mie goreng. Paham? Paham, ya? Nah, aspek kebahasaan misalnya di sana penggunaan kalimat imperatif atau perintah. Maka di sebelahnya ada kata atau kalimat yang sesuai dengan teks. Tulis. Paham? Kelompok berapa? Kelompok 1 paham? Iya, jadi ditulis di sana, ditulis. Ya. Berikan kesempatan kepada kawannya untuk memberi untuk membantu menjawab, ya, memberikan saran, ya, kira-kira jawabannya apa. Ya. Silakan dikerjakan.
Dosa semua. Kalian kemudian langsung ke bawah. Ada yang bagian langsung. Nanti maju tetap kalian bawa yang saya baik. Di kelompok kalian saja nanti membaca. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Waktu kalian tersisa hanya 5 menit. Selesaikan dengan segera. Dan nanti presentasi masing-masing kelompok. Kelompok yang lain menanggapi. Berat. Yang jawabannya boleh yang sudah saya beri. Boleh juga dengan mungkin ada tantangan yang lain. Ya, aspek yang lain tambahkan kalian supaya kalian boleh tambahkan. Ya, tidak harus kalian. Jangan lupa tulis namanya, siapa nama anggota kelompoknya, kemudian kelasnya, terus materinya tuliskan di sana, aspek kebahasaan tadi. Kelas 7. Baiklah anak-anak, waktu pengerjaan diskusi kelompok sudah selesai. Saatnya presentasi masing-masing kelompok, ya. Kalian menyampaikan apa hasil diskusi di dalam kelompok. Ada yang ingin mengajukan diri? Kelompok siapa yang pertama ingin menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Baiklah anak-anak, waktu pengerjaan diskusi kelompok sudah selesai.
Saatnya presentasi masing-masing kelompok ya. Kalian menyampaikan apa hasil diskusi di dalam kelompok. Ada yang ingin mengajukan diri? Kelompok siapa yang pertama lebih dulu mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Iya, silakan di kelompok itu saja. Perkataan penggunaan kalimat imperatif atau perintah, yaitu rebuslah, titipkan, sisihkan, panaskan, masukkan, tambahkan. Penggunaan kriteria atau batasan. 150 gram mie telur, 1 gram toge, 5 buah cabai rawit merah diiris, dioseng, diiris terong. 1 butir telur dikocok lepas. Terus 2 batang daun seledri diiris panjang, 2 batang daun bawang dipotong serong. Terus 4 batang daun sawi hijau dipotong sesuai selera. 3 sendok makan kecap manis dua buah wortel cepat dan diiris panjang tipis, 1/2 sendok teh selada bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh penyedap rasa, garam secukupnya, terus minyak goreng secukupnya untuk menumis 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Masukkan potongan cabai rawit dan tumis sebentar hingga layu setengah matang. Terus stevia 1 tujuan, aduk rata agar semua bahan tercampur. 2 akibat, A. Masukkan potongan cabai rawit dan tumis sebentar hingga layu. B. Rebuslah mie telur sampai setengah matang. C. Tumis bumbu halus sampai benar-benar halus. D. Aduk rata dan masak digoreng sampai matang dan sayuran layu. 3. Alat atau bahan. A. Cuci bersih toge, sawi hijau, dan wortel yang telah dipotong-potong menggunakan pisau sesuai selera. B. Tuang kecap manis dan bumbui dengan lada bubuk, gula pasir, penyedap rasa, dan garam sesuai selera. Tepuk tangan kelompok 2. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan Evelyn. Kenapa tidak ada kata-kata teknis dalam teks prosedur? Nah, mengapa kelompok 2 bertanya mengapa tidak ada kata-kata teknis di dalam hasil diskusi kelompok 2? Silakan kelompok 2 jawab. Kami tidak menemukan kata-kata teknis dalam teks prosedur ini karena kata tersebut berhubungan dengan sains. Ya, dengan sains ya. Bagus jawaban kelompok 2, tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 presentasi. Silakan Resa, kelompok 1. Baik kebahasaan, penggunaan kalimat imperatif atau perintah, rebuslah, tiriskan, sisihkan, panaskan, masukkan, tambahkan. Penggunaan kriteria atau batasan, 150 gram mie telur, 1 genggam toge, 5 buah cabai rawit merah diiris serong, 2 butir telur dipotong lepas, 2 batang daun seledri diiris panjang, 2 batang daun bawang dipotong serong, 2 batang daun sawi hijau potong sesuai selera, 3 sendok makan kecap manis, 1 wortel lepas dan diiris panjang tipis, 1 buah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir dan bumbui menggunakan pisau panas. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak persilakan untuk kelompok yang ingin menyampaikan tanggapan kepada kelompok 1. Silakan kelompok yang mana? Oke, kelompok 2. Silakan Lea. Saya mau bertanya alat-alat apa yang kalian gunakan untuk
Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 21 ya. Sekarang presentasi kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Penggunaan kalimat imperatif perintah. Rebuslah, tiriskan, sisihkan, panaskan, masukkan, tambahkan. Penggunaan kriteria atau batasan. 150 gram mie telur, 1 genggam toge, 5 buah cabai rawit. Kalimat saran atau larangan. Jangan lupa koreksi lafaznya. Konjungsi temporal. Setelah itu, penggunaan pikiran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan presentasi kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Silakan presentasi kelompok 4. Penggunaan kalimat imperatif atau perintah. Rebuslah, tiriskan, sisihkan, panaskan, masukkan, tambahkan. Penggunaan kriteria atau batasan. 150 gram daging, 1 kali toge, 5 buah cabai rawit merah diiris serong, 1 butir telur dikocok lepas. Kalimat saran atau larangan. Jangan lupa koreksi rasanya. Kunjungi temporal. Setelah itu, penggunaan akhiran i dan kan. Bumbui menggunakan pisau, panaskan minyak. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Elvira. Atau perintah. Rebuslah, tiriskan, sisihkan, panaskan, masukkan, tambahkan. Penggunaan kriteria atau batasan. 150 gram mie telur, 1 genggam toge, 5 buah cabai rawit merah diiris serong, 1 butir telur dikocok lepas. Kalimat saran atau larangan. Jangan lupa koreksi rasanya. Kunjungi temporal. Setelah itu, penggunaan akhiran i dan kan. Bumbui menggunakan pisau, panaskan minyak. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 4. Silakan berdiri Elvira. Cara kira-kira bagaimana cara pembuatan Ya, masak mie goreng yang menurut kalian biasa kalian lakukan itu bagaimana? Mie-nya diambil lalu direbuskan. Kalau sudah matang ya tinggal disajikan lalu dihidangkan. Tidak pakai bumbu ya. Pakai bumbu. Pelajaran kita telah selesai. Presentasi kelompok juga telah selesai. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Sebagai respon dari hasil pembelajaran hari ini, Bapak akan merefleksikan, Bapak dan kalian akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, benar ya. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang aspek kebahasaan teks prosedur. Benar ya. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan Patricia. manfaat yang bisa saya dapatkan dari materi ini bisa menambah nilai saya. Iya, bisa menambah nilai. Ada jawaban yang lain? Silakan Daniel. Manfaat dari materi ini Pak, Iya. menambah wawasan saya. Iya, benar ya. Menambah wawasan tentunya ya. Kemudian yang berikutnya, sikap positif apa yang bisa kita dapatkan selama belajar? Ada yang bisa menjawab? Silakan Degita. Dengan adanya diskusi dan Iya. kami bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang kami. Benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup. Ya. Refleksi pembelajarannya
jawaban semuanya benar. Tepuk tangan lagi kita ya. Terakhir, sebelum kita berdoa pulang, mari kita simpulkan bersama ya. Dalam simpulan pembelajaran ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan, silakan. Indah. Ada yang lain? Iya, penggunaan kata hubung temporal ya, dan akhiran i dan kan. Oke, mantap semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan karena sudah belajar bersama. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Jadi kepada anak-anak semua, jangan lupa untuk belajar materi berikutnya ya. Bisa cari di internet ya, karena internet kita ini melimpah ya kalau ke bukit ya. Oke, paham ya? Paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada Elsie untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Elsie. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sampai bertemu dengan orang tua ya. Baiklah, terima kasih dan selamat siang.